Dan pemirsa, kita akan mengupdate informasi atau situasi terkini dari Ervan sebagai tim TV One di lapangan. Ervan, bagaimana update terkini dari jumlah korban yang ada di sana? Yang menjadi bentangan saat terjadinya longsor. Halo. Sebagai informasi. Ervan. Halo sana. Ervan, bagaimana, apakah ada update terkini korban di lokasi longsor? Baik, saat ini tepatnya di lokasi kejadian sedikitnya 8 kantong jenazah dari korban longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon sendiri. Saat ini masih terus berlangsung, bahkan ada tim tambahan dari tim SAR dari Brimob Polda Jawa Barat yang saat ini diturunkan kembali untuk membantu proses pencarian korban yang diduga masih ada yang tertimbun. Bahkan saat ini juga di layar kaca Anda sedikitnya 5 unit ambulan milik pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri saat ini masih di standby-kan untuk mengevakuasi para korban tambang yang terjadi pada pagi tadi pukul 9:30 tadi pagi. Menurut warga bahwa sedikitnya peristiwa tersebut terjadi pada pukul 9:30 pagi, di mana sempat terdengar dentuman yang terjadi di sekitar area lokasi kejadian longsor pada tadi pagi. Baik, Sena. Ya, Ervan, tadi menurut informasi sudah ada 5 korban meninggal dunia yang dievakuasi ke rumah sakit. Untuk 3-nya ini sudah dibawa ke rumah sakit juga atau belum, Ervan? Baik, Sena. Untuk dari pantauan saat ini bahwa 3 kantong jenazah korban tambang sendiri baru saja telah dikirim ke Rumah Sakit Arjawinangun Kabupaten Cirebon, di mana 3 kantong mayat tersebut, 1 diantaranya pemilik warung yang berada di sekitar kejadian. Selain itu juga saat ini juga tim SAR tambang sendiri, tim SAR untuk mencari proses pencarian sendiri terus bertambah, bahkan sedikitnya 4 unit armada dari Brimob juga dikerahkan untuk mencari pencarian. Bahkan terlihat saat ini jauh dari pandangan, yakni sekitar 800 meter, petugas masih berupaya mencari para korban. Bahkan terlihat juga ada 2 kantong mayat yang sudah di-standby-kan oleh para petugas. Baik, Sena. Oke, berarti kantong mayat yang berisi sekarang sudah tidak ada ya di sana ya? Baik, dari pantauan saat ini kantong mayat yang telah mengevakuasi sedikitnya 3 jenazah sudah dikirim ke Rumah Sakit Arjawinangun guna mengidentifikasi para korban longsor yang terjadi pada pukul 9:30 tadi pagi. Baik, Sana. Ervan, apakah ada informasi mengenai anggota keluarga yang mencari anggota keluarga lainnya? Baik, sejak peristiwa terjadinya longsor yang terjadi di area Gunung Kuda, tepatnya di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, belum terlihat keluarga dari para korban. Namun sejak dievakuasinya sejak terjadinya peristiwa longsor, ada sedikitnya 20 rekan korban yang ikut membantu tim SAR guna mencari rekan kerjanya yang timbun.
Oke, tadi juga menurut informasi ada saksi mata di sana ya. Apakah kronologi dari terjadinya longsor ini sudah diketahui, Ervan? Baik, menurut sejumlah warga yang melihat bahwa pada saat kejadian warga sempat mendengar dentuman runtuhan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Bahkan warga juga mendengar suara seperti bom tersebut terjadi pada pukul setengah 10. Namun suara tersebut merupakan longsoran dari tambang galian C yang berada di Desa Bobos, Kecamatan Duku Pundang, Kabupaten Cirebon. Baik, Sena. Oke, berarti itu suara dentuman ya, bukan suara ledakan, Ervan? Ya, suara dentuman dari material longsor yang terjadi di area Gunung Kuda sendiri. Baik, Ervan, apakah diketahui longsor ini hanya terjadi sekali saja di jam 9.30 atau sempat ada longsor susulan? Menurut warga yang melihat bahwa longsoran tersebut langsung besar, di mana terjadi pada pukul setengah 10, dentuman atau longsoran yang terjadi di area tambang langsung runtuh, di mana proses runtuhan sendiri berasal dari dengan ketinggian sekitar 5 hingga 10 meter dari area lokasi kejadian, di mana ada dapat terlihat di layar kaca ada sedikitnya 3 tumpukan material longsor yang menutupi para korban yang saat ini masih dilakukan proses pencarian. Baik, Ervan, menurut informasi juga tadi ada warung yang ikut hancur dikarenakan longsor yang terjadi. Apakah ada informasi perihal dengan bangunan lain yang juga ikut hancur, Ervan? Gimana? Apakah ada bangunan lain selain warung yang ikut hancur dikarenakan longsor, Ervan? Baik, untuk pantauan di sekitar area kejadian hanya terlihat warung dadakan yang berada di lokasi. Namun area bangunan baik milik warga itu jauh dari lokasi kejadian, di mana area sendiri area warga hingga menuju ke arah kejadian itu sekitar 1 hingga 2 kilometer menuju kejadian. Kan selain itu juga bahwa tadi pagi ini juga tugas terus bertambah guna membantu proses pencarian para korban yang saat ini masih berupaya dicari oleh para petugas gabungan. Baik, Sena. Oke, baik, Ervan. Kami nanti akan kembali mengupdate situasi terkini di sana. Hati-hati dalam bertugas, Ervan. Pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan petugas SAR Jawa Barat, Bapak Novayanto. Halo Pak, apakah sudah ada update kembali perihal dengan longsor yang terjadi? Pak Novayanto. Pak Nova. Pak Nova. Pak Nova, apakah sudah ada update kembali perihal longsor yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat? Baik pemirsa, kami masih mencoba untuk bisa menghubungi kembali petugas SAR Jawa Barat Pak Novayanto yang sedang berada di lapangan. Tetapi tadi update dari tim TV One di lapangan juga pemirsa sudah ada 8 orang dalam kondisi meninggal yang kantong jenazahnya juga sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat tentunya, dan 2 orang
dalam kondisi kritis yang juga sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan pemirsa, saat kejadian terjadi ini total ada 20 pekerja di Galian C, tepatnya di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat ini. Tetapi masih belum bisa dipastikan berapakah orang-orang atau pekerja yang tertimbun dan juga berapakah yang meninggal atau yang masih hidup, pemirsa. Atau lebih tepatnya dalam keadaan luka-luka. Dan tadi juga pemirsa, jika kita recap sedikit dari pernyataan petugas SAR Jawa Barat Pak Novayanto yang mengatakan bahwa evakuasi masih akan berlangsung sampai jam 5 sore ini, sebelum nantinya setelah dari jam 5 ini pencarian akan dilanjutkan pada esok hari. Dan kita akan kembali mencoba untuk bisa menghubungi Pak Novayanto. Siap, Mas. Pak, bagaimana? Apakah ada update, Pak? Untuk update terkini masih belum ada, Mas. Kita masih melakukan proses evakuasi di lokasi yang dicurigai ada korban yang tertimbun. Gitu, Mas. Oke, berarti sampai sekarang pencarian masih sama ya di titik yang tadi disebutkan ya? Masih, Mas, masih. Bisa digambarkan, Pak, seberapa jauh antara titik A dan titik lainnya? Untuk saat ini kita fokus ke 2 titik, Mas. Antara kita gambarkan titik A dan titik B. Untuk jaraknya sendiri tidak begitu jauh, hanya terpalang oleh eskavator yang tertimbun, Mas. Jadi untuk proses evakuasi atau penggaliannya sendiri di titik A dan titik B cuma terhalang oleh eskavator yang tertimbun. Jadi kita asumsikan ada korban atau material lain yang ikut longsor. Begitu, Mas. Oke, Pak, tadi kabarnya ada 8 orang korban meninggal dunia. Nah, di samping itu juga ada 6 truk yang hancur. 8 orang ini apakah full pekerja yang tertimbun di bebatuan atau ada juga yang di dalam kendaraan, Pak? Kalau untuk rincinya, untuk korbannya sendiri, jadi ada yang posisinya memang supir truk, terus ada juga yang memang di dalam mobil, begitu, Mas. Oh, berarti ada juga yang di dalam mobil. Berarti saat kejadian di jam 9.30 waktu Indonesia Barat, ini ada supir yang juga tertimbun saat di dalam mobil ya, Pak ya? Betul, tapi untuk terakhir kali update, tadi dicurigai si supir ini memang pas terjadi longsor, dia langsung keluar meninggalkan kendaraannya, begitu, Mas. Oh, berarti ditemukannya memang bukan di dalam mobil, Pak? Betul, Mas, betul. Sudah terpisah dari mobilnya, Mas. Oke, berarti 6 truk yang ada di sana itu sedang menunggu muatannya di sana, Pak? Betul, Mas. Oke, selain itu apakah ada informasi penting, Pak, perihal dengan evakuasi yang sedang dilaksanakan pada hari ini? Untuk saat ini masih belum ada perubahan, Mas, mengenai proses evakuasi. Kita maksimalkan sampai sore nanti karena ditakutkan perubahan cuaca yang tadinya cerah menjadi hujan, Mas, begitu, Mas. Oke, kalau sekarang bisa digambarkan nggak, Pak, di sana bagaimana cuaca terkininya? Untuk saat ini di lokasi sendiri cuacanya cerah, Mas. Oke, masih cerah ya. Kalau cerah seperti cuaca sekarang di lapangan, Pak, apakah ada kemungkinan proses pencarian ini akan lebih panjang dari jam 5 sore? Kalau untuk proses pencarian, kita biasanya maksimal sampai pukul 5 sore, Mas. Karena faktor tenaga juga kita harus manage tim rescue supaya bisa bekerja maksimal di keesokan harinya. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih, Pak Novan. Selamat kembali bertugas, Pak. Siap, terima kasih. Kita akan kembali mengupdate informasi bersama dengan Pak Syarif
sebagai Komandan SAR Jawa Barat. Pak Syarif, bagaimana situasi terkini di sana, Pak? Untuk kondisi saat ini masih dalam proses evakuasi. Ini kita berhasil menemukan satu jenazah lagi. Jadi untuk total yang kita prediksi meninggal dunia ini ada 9. Dan yang luka-luka itu ada 2 orang. Oke, apakah yang baru ditemukan ini sudah kembali dilarikan ke rumah sakit, Pak, atau belum? Baik, ini yang korban ke-9 ini masih dalam proses evakuasi. Nah, setelah kita berhasil evakuasi, kita akan larikan ke rumah sakit RSUD Arjawinangun. Oke, bisa digambarkan mungkin, Pak, kondisi saat ditemukannya korban yang meninggal dunia ini di posisinya di mana, Pak? Jadi setelah kita amati longsoran, kita membagi 2 sektor. Nah, sektor bagian timur dan sektor bagian barat. Nah, pada saat ini yang terlihat di gambar, ini adalah sektor bagian barat. Nah, penemuan korban ke-9 ini adalah di sektor bagian barat. Oke, dari 9 korban yang telah ditemukan, ini lebih banyak ditemukan di sektor bagian barat atau timur, Pak? Baik, untuk dari awal, ini untuk sektor bagian barat telah berhasil ditemukan sebanyak 5 berarti 5 dalam hitungan ini, 5 korban, dan untuk bagian sektor bagian timurnya 4. Oke, berarti lebih banyak di sektor bagian barat ya, Pak. Berarti apakah ada aktivitas tertentu di sektor bagian barat, Pak, saat terjadinya longsor ini? Baik, setelah kita gali informasi, jadi pada belum terjadinya longsoran, ini ada beberapa eskavator. Eskavator itu yang kami terima infonya ada 3 eskavator yang sedang bekerja, dan ada sekitar 6 sampai 7 truk di posisi longsoran ini. Baik, untuk truk sendiri berarti semuanya hancur ya, Pak, dan 3 eskavator ini bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Ya, mungkin bisa dilihat gambaran untuk truknya, kondisi truknya seperti itu. Dan untuk eskavator juga yang 3 ini masih tertimbun oleh longsoran. Untuk truk dan eskavator, apakah pada saat terjadinya longsor ini ada orang yang mengoperasikannya, Pak? Betul sekali. Jadi eskavator ini orangnya belum sempat untuk melarikan diri, dan supir-supir truk juga ada yang berhasil melarikan diri dan ada yang masih terjebak di dalam truk. Oke, berarti korban yang ditemukan di dalam kendaraan ini berapa, Pak? Sesuai laporan, untuk korban yang berada di dalam kendaraan truk itu berjumlah 4 orang. Itu sudah termasuk di yang 9 itu ya, Pak ya? Betul sekali. Oke, berarti 4 dari 9 korban yang meninggal ini ditemukan di dalam kendaraan dan sisanya ada di luar begitu? Iya, betul sekali. Jadi ada kuli-kuli panggul gitu, Pak. Ada kuli-kuli panggul yang mengangkat batu ke dalam truk. Nah, sehingga posisinya kuli-kuli ini berada di luar kendaraan, seperti itu. Oke, jika saya lihat dari layar kaca, Pak, ini bebatuannya cukup besar dan juga cukup tajam terlihatnya, Pak. Lalu dari 9 korban tersebut bagaimana kondisinya, Pak? Baik, untuk kondisinya ada yang sebagian
Posisinya meninggal semua, cuma ada yang posisi hanya sebagian tubuh saja, ada yang secara utuh. Oke, tetapi semua korban dari 9 itu sudah berhasil diidentifikasi ya Pak ya? Betul, kami juga berkoordinasi dengan pihak Inavis dari Polres Cirebon dan dari Koramil setempat. Ini juga kita sedang melakukan identifikasi juga dan pengamanan masyarakat juga. Untuk identifikasi kita serahkan semua ke Inavis, jadi datanya bisa terupdate. Oke, Pak, ini kabarnya kan ada 20 pekerja yang bekerja di lokasi tambang tersebut. Yang baru ditemukan meninggal ini 9 orang dan juga 2 orang luka-luka. Ini untuk sisanya bagaimana Pak? Apakah sudah ada laporannya atau belum? Baik, untuk laporan awal jumlah yang kami terima ada 13 orang. Itu termasuk 11 yang sudah berhasil ditemukan. Jadi untuk tambahan-tambahan data-data yang merasa keluarganya merasa kehilangan, itu akan kita update terus, Mas. Jadi untuk laporan sementara yang terdata di posko kami itu tercatat 13 orang. Oke, untuk evakuasi sendiri akan dilaksanakan sampai jam berapa, Pak? Baik, untuk proses untuk hari ini kita akan maksimalkan sampai pukul 16.30. 16.30 nanti kita akan evaluasi dan melakukan briefing dengan unsur-unsur yang terkait di lokasi kejadian. Dan mungkin akan dilanjutkan esok hari pada pukul 8, Pak. Oke, berarti jika nantinya di jam 16.30 waktu Indonesia Barat masih ada laporan orang hilang yang belum ditemukan, ini tetap akan dilaksanakan pada esok atau dilanjutkan pada esok hari ya? Betul, betul sekali. Jadi kami juga mohon pihak-pihak keluarga yang merasa keluarganya bekerja di tambang galian C ini, mohon updatekan posko di sekitaran terjadinya longsoran ini agar kita bisa mengupdate secara valid untuk data korban yang akan kita cari. Oke, kalau dilanjutkan esok jam berapa Pak dimulai kembalinya pencarian? Baik, kita besok akan melakukan apel pagi itu pada pukul 7.00 untuk memastikan kekuatan personil dan alat-alat berat yang akan kita gunakan besok pagi pada pukul 7. Dan kita akan gelar operasi SAR di hari kedua pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk alasannya sendiri pencarian atau evakuasi ini tidak dilaksanakan di malam hari, ini apa Pak? Baik, karena posisinya ini minim penerangan, minim penerangan, dan yang kita takutkan itu adanya hujan pada saat malam hari, sehingga mengindikasi terjadinya longsoran-longsoran susulan, begitu. Oke, untuk situasi atau cuaca terkini di sana bagaimana sekarang Pak? Untuk sampai sore hari ini cuaca sangat mendukung, cerah untuk di sekitaran Gunung Kuda sini. Apa kesulitan utama yang terjadi atau terasa pada saat proses evakuasi sekarang Pak? Ya, bisa dilihat kesulitan di lokasi longsoran ini adalah karena materialnya ini berbatuan. Jadi yang bisa bekerja itu adalah hanya alat-alat berat. Jadi untuk kita hanya bisa bekerja pada saat ditemukannya jenazah atau korban, gitu. Total ada berapa personil Pak yang turun ke lokasi pada saat ini? Untuk terdata di posko, ini sekarang sudah masuk sekitar ada 320 tim SAR gabungan yang terdata di keposkoan.
baik dari instansi pemerintahan dan organisasi-organisasi kemanusiaan, begitu. Oke, 320 orang. Tetapi tadi menurut pernyataan Bapak ini yang sangat berfungsi sekali alat berat. Untuk alat beratnya ada berapa, Pak? Baik, untuk alat berat yang kita kerahkan ini ada 4 yang sedang beroperasi pada hari ini. 2 di sektor bagian timur, 2 di sektor bagian barat. Apakah ada rencana penambahan dari alat berat yang diturunkan pada hari ini, Pak? Mungkin kalau untuk hari ini kita maksimalkan sampai pukul 16.30 untuk penambahan alat berat pada hari ini dirasa belum ada. Kita maksimalkan dulu sampai pukul 16.30. Adapun nanti esok hari ada penambahan alat berat, nanti kita infokan besok mungkin, Pak. Oke, tadi Bapak menyebutkan ada sektor bagian timur dan juga ada sektor bagian barat. Ini apakah ada rencana penambahan dari pencarian atau lokasi pencarian di sana, Pak? Iya, untuk sampai saat ini karena area longsoran ini bisa dibagi 2 menjadi 2 sektor, bagian sektor barat dan bagian timur, sehingga pekerjanya ekskavator ini terbagi menjadi 2. Oke Pak, Bapak apakah mengetahui penyebab dari terjadinya longsor ini? Apakah karena cuaca atau karena apa, Pak? Untuk penyebab longsoran ini masih dalam penyelidikan lagi dari BPBD dan kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab longsoran terjadi. Baik, terima kasih Pak Syarif, Komandan SAR Jawa Barat. Hati-hati dalam bertugas ya Pak. Siap, terima kasih. Dan pemirsa, selain itu juga kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Hendra Rohmawan sebagai Kabid Humas Polda Jabar. Pak Hendra, bagaimana update terkini dari kasus longsor di Cirebon, Jawa Barat? Sena, jadi kami telah menerima laporan dari berbagai pihak ya, utamanya adalah dari Kapolres Cirebon ya. Di sini memang tentu saja kalau kami memantau dari perkembangan dari Kapolres ya dan juga beberapa anggota yang kita sudah ada di TKP dan juga beberapa DVA yang sudah ditugaskan juga untuk mengidentifikasi jenazah. Kami kurang lebih sama dengan update yang dari tim SAR tadi itu. Catat kami di sini ada 8 malah justru laporan kami dan ada 13 yang luka-luka ya. Nah di sini ada usia 12 tahun juga yang masih di Puskesmas Duku Puntung ya, dan yang lainnya sudah dievakuasi, ada yang sudah perjalanan pulang dan sebagainya. Nah kami di sini Mas Indra, kami mengamati ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang legalitas ya. Legalitas daripada tambang tersebut yang berlokasi di daerah Cirebon, tepatnya ada di Gunung Kuda milik Haji Karim ya, Desa Cipanas, Duku Puntang ini. Kami mendapatkan legal daripada surat-suratnya itu terkait dengan SKU ya. Di sini yang dikelola oleh Koponten Al-Azhar dan juga dari Akta PTAK ya tahun 2019 dan PTAK yang terbaru pada tahun 2022. Jadi memang ini secara legal memang ini sah dia melakukan izin tambangnya. Kemudian yang kedua nanti kami juga ingin menanyakan siapa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap korban-korban ini. Dan ini laka kerja ya, laka kerja, kompensasinya apa, kita sedang kita koordinasikan sehingga nanti apapun yang terjadi, pihak yang bertanggung jawab ini harus memberikan santunan kepada korban pekerja ini. Dan kemudian yang ketiga, tentu saja kita sedang mencari penyebab ya, kronologis kejadian awalnya seperti apa, kemudian laka kerja, tapi bahwa titik simpul daripada kronis kejadian awal itu seperti apa, sehingga nanti kita akan tahu
Nah, di mana SOP itu terjadi kesalahan sehingga berakibat fatal seperti ini. Demikian Pak Reza. Oke Pak, untuk proses identifikasi dari korban sendiri bagaimana Pak? Ya, ini kami sudah mendapatkan 8 identifikasi yang lengkap, ya sudah dikonfirm oleh DCI kita. Tinggal nanti proses evakuasinya perkembangan seperti apa, apakah nanti langsung diambil. Karena ini posisi sudah sore, saya kira bisa dibawa langsung dengan identifikasi yang sudah lengkap, tinggal penyerahan saja. Dan selanjutnya nanti kita tetap akan monitor perkembangan dari informasi-informasi rekan-rekan kita yang masih di TKP. Apakah nanti ada perkembangan jumlah korban sebagainya, dan kita akan melakukan identifikasi lebih lanjut, sehingga tidak ada satupun yang korban yang ada di situ, kalau bisa kita evakuasi dan kita identifikasi. Demikian. Pak, kabarnya di bulan Februari kemarin ini sempat dilakukan atau dipasangkan polis lain di lokasi longsor ini. Tapi pertambangan ini masih beroperasi ya Pak ya? Baik, nanti ini karena lokasi di Cirebon ya, nanti akan kita konfirmasi kepada Pak Bukapolresnya ya, kebetulan Bukapolres ini Bu Sumarni. Nanti kalau informasi yang terkait dengan data ini, apakah kalau dari legalitasnya tadi tahun 2022 nih terbaru ini, otomatis kan yang dihentikan ditutup pada tahun bulan Februari kemarin, otomatis ada legal lagi ya suratnya, dan nanti akan kita cek ya. Tentu saja akan kita cek, kita telusuri apakah ada kesalahan daripada tambang ini yang dilakukan oleh Pak Haji Karim utamanya. Oke Pak, berarti bisa dipastikan tidak Pak status dari tambang ini apakah legal atau ilegal? Nah, kalau dari surat-surat yang diberikan kepada kami ini legal. Ini sudah diberikan tadi, saya katakan ada siup, ada akta, ada aktanya, dan sudah ada semua ini di tahun 2019, 2022 yang terakhir masih cukup dan bisa beroperasional sesungguhnya. Oke Pak, berapa personil? Dengan adanya evaluasi kecelakaan ini akan kita evaluasi kembali. Tentu saja hal-hal yang sepertinya menjadi catatan buat kita untuk kita rekomendasikan agar tidak terjadi laka lagi dan bisa berdampak kepada pencabutan ya, kalau seandainya dalam pelaksanaan proyeknya ini, perjalanan perizinannya ini ada beberapa kejadian yang bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi tentu saja ada kurang kontrolnya dan tidak profesional dalam bekerja. Demikian Mas. Oke baik, terima kasih Pak Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat kembali bertugas Pak. Dan pemirsa, berikut adalah breaking news TV One, dan setelah ini Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shana Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.